Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Prawita. Saya dari Manajemen Informatika golongan C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai BMC. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kami, yaitu Dima Pinten Mifti, Fajarianto, Lina Kusumarini, Farhan Sufransa Bahri, dan saya sendiri. BMC adalah bisnis model canvas yang terdiri dari 9 elemen, yaitu customer segment, channel, value proposition, customer relationship, revenue stream, cost structure, key activities, key resource, dan key partner. Di sini saya akan menjelaskan customer segment dari bisnis yang sudah kami buat, yaitu RT RW Net. Customer segment adalah sasaran pelanggan yang akan kita tuju. Jadi sasaran pelanggan kita adalah masyarakat desa yang letaknya jauh dari jangkauan atau jauh dari akses internet, seperti desa-desa yang ada di pegunungan dan lain sebagainya. Nama saya Lina Septi Kusumarini. Di sini saya akan menjelaskan dua elemen dari bisnis model canvas dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada channel atau media pemasaran, dan yang kedua itu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang media pemasarannya. Nah, dalam media pemasarannya kami mengeluarkan yaitu paling utamanya yaitu sales, di mana sales ini akan berjalan dari rumah ke rumah untuk mengenalkan produk kami, menjelaskan produk kami itu apa, kelebihannya bagaimana, dan biaya dalam pemasangannya, dan juga apa-apa saja yang perlu atau bahan yang diperlukan bagi pelanggan untuk memasang produk kami. Elemen yang kedua yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, di mana guna dari customer relationship ini adalah penjelasan dari kelebihan setelah pemasangan produk kami, yaitu sales akan berkunjung ke rumah yang telah bersedia menggunakan produk kami di awal. Nah, dalam proses kunjungan ini kami menawarkan after sales setiap bulannya, dan kita juga menanyakan di situ kepuasan pelanggan sekaligus menagih uang bulanan internet. Nah, seperti itu. Kepuasan ini, apakah pelanggan puas menggunakan produk yang telah kami buat atau tidak. Nah, pelayanan after sales yang kami tawarkan setelah pemasangan ini yaitu yang bisa disebutkan contohnya pelayanan servis dan gangguan secara gratis setiap bulan, atau bisa dibilang tidak perlu setiap bulan. Jadi kapanpun customer butuh bantuan dalam memperbaiki atau gangguan dalam produk kami siap menangani. Nah, di situ. Dan juga mungkin contohnya mampu menjangkau daerah terpencil. Nah, jadi di sini penjelasan tentang customer relationship dalam produk kami yaitu itu supaya pelanggan puas dan tidak berhenti atau tidak berpaling dari produk yang telah digunakan dari perusahaan kami, seperti itu.
Nama saya Dima Pintanifty, saya akan menjelaskan tentang value proposition dan revenue stream pada bisnis model Canvas, HubSpot, RT, RWNet. Value proposition yaitu nilai tambah dari satu bisnis, dan nilai tambah ini bisa berupa manfaat maupun inovasi yang membuat bisnis tersebut berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya. Nah, value proposition dari bisnis kami itu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan layanan kepada masyarakat desa yang jauh dari jangkauan internet. Jadi layanan ini dikhususkan untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan internet, sehingga masyarakat menjadi terbantu dan lebih mudah untuk mengakses internet melalui hotspot RT RWNet ini. Yang kedua yaitu memberikan tester sebelum membeli pelayanan jasa kami. Jadi masyarakat desa tersebut bisa merasakan dahulu layanan kami itu seperti apa dengan tester yang kami berikan. Jadi kami melakukan uji coba apakah masyarakat itu menerima atau tidak. Jika masyarakat menerima, akan kami lanjutkan. Layanan ini juga memberikan nilai tambah kepada bisnis kami, karena jika masyarakat tersebut merasa tertarik, maka mereka juga akan memberikan testimoni kepada masyarakat yang lain, kepada warga-warga yang lain, sehingga informasi mengenai layanan yang kami berikan itu juga bisa disampaikan oleh warga-warga yang sebelumnya sudah merasakan tester yang kami berikan. Yang ketiga yaitu memberikan servis atau perbaikan secara gratis. Jadi jika masyarakat memiliki keluhan atau mungkin wifi-nya lemot, jaringannya terputus, atau keluhan-keluhan yang lain, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya kepada kami, maka kami akan datang ke desa-desa tersebut atau ke rumah warga tersebut untuk melakukan perbaikan secara gratis. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream adalah bagian atau blok paling bawah dari bisnis model Canvas. Nah, bagian paling bawah itu menjelaskan tentang financial structure. Nah, revenue stream itu menjelaskan tentang hal-hal apa saja atau layanan apa saja yang bisa menjadi pemasukan di perusahaan atau di bisnis tersebut. Nah, di bisnis kami ada 3 layanan yang bisa menjadi pemasukan, yaitu voucher, pemasangan baru, dan biaya bulanan. Voucher ini kita akan membuat suatu tempat atau suatu corner di mana masyarakat bisa mengakses wifi di sana. Namun untuk bergabung di jaringan tersebut atau di jaringan wifi tersebut, masyarakat harus membeli voucher. Nah, yang kedua yaitu pemasangan baru. Nah, masyarakat yang ingin bergabung dengan kami atau memasang wifi baru, maka harus membayar ongkos untuk pemasangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah bulanan. Nah, bulanan ini maksudnya warga yang sudah bergabung dengan wifi atau menikmati layanan wifi harus membayar tagihan setiap bulan. Saya Fajrianto akan menjelaskan bisnis model Canvas BMC untuk Wi-Fi RT RWNet. Kita harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya adalah key activities, merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Dalam membuat RT RWNet ini, key activities yang pertama kita lakukan adalah membuat tower atau tiang sebagai tempat alat pemancar di server dan alat penerima di klien. Tower dapat berupa tower triangle maupun monopol. Jika di server lebih diutamakan menggunakan tower triangle karena dapat lebih menahan alat pemancar yang biasanya lebih banyak. Sedangkan di klien cukup dengan menggunakan monopol karena tidak banyak menggunakan alat sehingga bebannya lebih ringan. Hal ini untuk menjaga keamanan. Selain itu, dengan adanya tower maupun tiang berguna untuk memaksimalkan jangkauan agar klien WLAN bisa menangkap sinyal radio yang dikirim oleh server. Selanjutnya, mengatur access point. Access point ini bertindak sebagai pemancar dan penerima sinyal dari klien maupun server. Selanjutnya yaitu memasang penangkal petir sebagai pengaman tower dari petir. Yang selanjutnya mengatur router. Router ini
berfungsi untuk mengetahui traffic antara klien seperti mengatur IP, mengatur kecepatan download maupun upload setiap masing-masing klien. Selanjutnya yaitu memasang antena atau omni atau dikenal sebagai sektoral. Fungsi ini untuk memperluas jangkauan coverage area hingga beberapa kilometer. Selanjutnya yaitu menyeting MikroTik. MikroTik ini digunakan untuk mengatur koneksi internet yang dapat dilakukan terpusat sehingga mudah dalam pengelolaannya. Blocking situs-situs terlarang menggunakan proxy di MikroTik, billing hotspot, dan memisahkan dan mengatur bandwidth internasional dan lokal. Setelah itu, aktivitas atau kegiatan dalam bisnis yang berkaitan dengan key activities ini seperti memasang alat-alat kecil pendukung lainnya seperti kabel LAN, PoE atau power over internet dan UTP STP untuk menghubungkan antara akses point dengan jaringan kabel pada LAN lokal Anda dan sebagainya. Selain memperhatikan key activity, yang selanjutnya hal yang juga diperhatikan adalah key resource, adalah sekat dalam model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkannya. Dalam hal membangun RT-Euronet, hal yang diperhatikan adalah yang pertama yaitu kesediaan bahan baku atau segala yang dibutuhkan untuk membangun sebuah RT-Euronet tersebut. Yang pasti antara lain jaringan WiFi, tower, kabel LAN, router, access point, indoor maupun outdoor, MikroTik, PC maupun genset yang berguna untuk membackup listrik. Yang kedua, hub dan omni. Yang selain itu, antara bahan baku, hal yang juga diperhatikan adalah penataan SDM. Dalam membangun sebuah RT-Euronet, kita harus memiliki sumber daya manusia yang ahli dan mahir di bidang jaringan WiFi dan MikroTik. Selanjutnya adalah penataan proses operasional yang baik mementingkan dan mengutamakan pelayanan menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya Farhan Syufran Sabahri, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Manajemen Informatika. Saya akan menjelaskan bisnis model Canvas atau disingkat BMC. Yang pertama, cost struktur, biaya perawatan alat, biaya jaringan WiFi ke Telkom. Yang kedua, key partner, kepala desa dan Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan dari bisnis model kanvas kami, dari bisnis hotspot RT-Euronet. Nah, bisnis ini sangat berguna untuk masyarakat di daerah desa terpencil atau di daerah yang sangat sulit mendapatkan jaringan WiFi atau jaringan internet. Nah, jangankan untuk jaringan internet, untuk sinyal provider pun sangat susah di daerah tersebut. Jadi kami berinisiatif untuk membangun bisnis tersebut di sini. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.